Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Alifa, NIM 24093081100025 dari kelas 24 3B Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Latar belakang sumber daya manusia atau SDM merupakan aset paling penting dalam suatu organisasi. Tanpa adanya manusia yang kompeten, organisasi tidak akan mampu menjalankan kegiatan operasionalnya, meskipun memiliki modal dan teknologi yang besar. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu melakukan perencanaan SDM secara tepat agar memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM adalah proses untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi, baik dari segi jumlah, kuantitas, maupun kualitas atau kompetensi dan keahlian, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi memiliki orang yang tepat pada posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat. Menurut para ahli, Handoko 2011, menurut beberapa ahli seperti Handoko 2011, perencanaan SDM adalah proses memperkirakan secara sistematis kebutuhan tenaga kerja organisasi pada masa yang akan datang, serta menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Artinya, perencanaan SDM merupakan strategi awal dalam pengelolaan tenaga kerja agar semua fungsi manajemen dapat berjalan dengan lancar. Tujuan perencanaan SDM. Tujuan utama dari perencanaan SDM adalah menjamin ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan organisasi. Namun, secara lebih rinci, tujuannya meliputi: pertama, menentukan kebutuhan tenaga kerja secara akurat. Kedua, menjamin keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ketiga, mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Keempat, menjamin dasar bagi kegiatan pelatihan, pengembangan, dan promosi. Kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Manfaat perencanaan SDM. Selain tujuannya, perencanaan SDM memberikan banyak manfaat nyata, antara lain: pertama, membantu proses rekrutan dan seleksi. Kedua, perencanaan yang matang memudahkan HRD mencari kandidat sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga, mengurangi pemborosan sumber daya. Keempat, dengan jumlah tenaga kerja yang tepat, organisasi tidak perlu menanggung biaya gaji berlebihan atau kekurangan tenaga di saat genting. Kelima, meningkatkan kesiapan organisasi menghadapi kebutuhan. Keenam, perusahaan akan lebih siap menyesuaikan diri dengan tren pasar, teknologi, dan perubahan strategi bisnis. Ketujuh, membantu pengembangan karir karyawan. Kedelapan, melalui perencanaan SDM, organisasi dapat menyiapkan jalur karir dan kesempatan promosi yang jelas, menjamin kebutuhan organisasi dalam jangka panjang. SDM yang dikelola dengan perencanaan yang baik akan menjamin kesinambungan operasional organisasi dari generasi ke generasi. Alasan pentingnya perencanaan SDM. Beberapa alasan mengapa perencanaan SDM sangat penting, antara lain: pertama, menghadapi perubahan teknologi. Kedua, menghadapi persaingan global. Ketiga, menyesuaikan struktur dan strategi organisasi. Keempat, mengantisipasi pergantian generasi tenaga kerja. Proses perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Proses ini dilakukan secara bertahap dan sistematis agar hasilnya akurat dan bisa diterapkan dengan baik. Tahap-tahap tersebut antara lain: pertama, analisis kondisi SDM saat ini. Kedua, peramalan kebutuhan SDM atau demand forecasting. Ketiga, analisis ketersediaan SDM. Keempat, menyesuaikan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Kelima, pelaksanaan rencana SDM. Kelima, evaluasi dan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Perencanaan SDM tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena banyak faktor yang memengaruhinya, baik dari dalam maupun luar organisasi.
A. Faktor internal, rencana strategis organisasi, struktur organisasi, kebijakan manajemen, kondisi keuangan perusahaan, tingkat absensi dan turnover, teknologi yang digunakan. B. Faktor eksternal, kondisi ekonomi dan politik, peraturan pemerintah, persaingan tenaga kerja, perubahan sosial dan budaya, perkembangan teknologi dan digitalisasi, ketersediaan tenaga kerja di masyarakat. Jenis-jenis perencanaan SDM. Pertama, perencanaan jangka pendek biasanya dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun seperti memenuhi kebutuhan musim, proyek sementara atau menggantikan karyawan yang cuti. Kedua, perencanaan jangka menengah dilakukan untuk jangka waktu 2-3 tahun, misalnya perencanaan pelatihan, pengembangan karir atau ekspansi bisnis. Ketiga, perencanaan jangka panjang mencakup lebih dari 5 tahun, biasanya berkaitan dengan strategi besar organisasi seperti regenerasi kepemimpinan, investasi SDM, dan inovasi jangka panjang. Tantangan dan permasalahan dalam perencanaan SDM. Dalam pelaksanaannya, perencanaan SDM sering memenuhi berbagai kendala, antara lain, pertama, perubahan teknologi yang sangat cepat sehingga perusahaan harus terus beradaptasi. Kedua, kurangnya data SDM yang akurat membuat perencanaan sulit dilakukan dengan tepat. Ketiga, kondisi ekonomi yang fluktuatif menyebabkan perusahaan sulit memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Keempat, keterbatasan anggaran sehingga tidak semua rencana SDM dapat direalisasikan. Kelima, resistensi karyawan terhadap perubahan terutama saat terjadi rekturisasi atau perampingan tenaga kerja. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus fleksibel dan adaptif, tidak kaku terhadap perubahan situasi. Kesimpulan, perencanaan sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam manajemen organisasi. Melalui perencanaan SDM, organisasi dapat memastikan ketersediaannya tenaga kerja yang kompeten, tepat jumlah, dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Perencanaan SDM tidak hanya berfokus pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada pengembangan kemampuan, pengelolaan karir, serta penyesuaian dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan demikian, SDM yang direncanakan dengan baik akan menjadi kekuatan utama dalam mencapai keberhasilan organisasi. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.